Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izudin Irfan Abdussalam dari Tero 24 dengan 3 digit Indra 052. Sini akan menjelaskan tentang DAC dan PWM, yaitu teknik terbuka digital ke analog pada sistem embedded. Lanjut, digital versus analog. Jadi, gampangannya yaitu dunia nyata itu analog. Suara, suhu, kecepatan, motor, cahaya, kelembapan, jarak, dan yang lainnya itu cahaya bersifat kontinu itu analog atau nyata. Nah, untuk otak mikrodigital atau mikrokontroller hanya mengerti 0 dan 1. Jadi mikrokontroller itu cuman bisa ngerti 0 sama 1. Nah, jembatannya apa? Kita butuh teknik untuk mengubah angka digital menjadi tegangan atau daya yang bisa dimengerti perangkat fisik. Jadi, kalau di video sebelumnya itu kita analog ke digital, nah ini digital ke analog. Ya, gitu. Tanpa DAC atau BWM, mikrokontroller tidak akan bisa memutar lagu atau mengatur redup cahaya lampu secara halus. Gitu. Jadi gampangannya data di program itu bisa dikeluarin dengan tegangan gitu. Nah, mengenal DAC, hardware murni, digital to analog converter atau DAC menghasilkan tegangan analog murni dan kontinu secara langsung. Jadi bekerja dengan membagi tegangan referensi berdasarkan nilai biner, lalu metode populer binary wake dan R2R ladder. R2R lebih disukai karena hanya butuh dua nilai resistor, R dan 2R. Arsitektur R2R ladder. Kenapa R2R sering dipakai di praktikum? Yaitu yang pertama, presisi. Tidak perlu banyak variasi nilai resistor yang sulit dicari. Lalu skalabilitas menambah resolusi bit cukup dengan menambah blok R2R yang sama. Lalu impedansi outputnya tetap konstan dan membuat sinyal lebih stabil. Konsep node KCL. Setiap bit memberikan kontribusi arus yang berbeda ke output akhir melalui jaringan pembagi tegangan bertingkat. Nah, matematika DAC atau rumus DAC. Output tegangan ditentukan oleh nilai biner atau D dan resolusi bit atau N. Vout sama dengan V ref dikali D per 2N. D itu apa? Nilai biner. Lalu N ini apa? Resolusi bit. Vref adalah tegangan maksimum yang bisa dicapai atau biasanya 3,3 V atau 5 volt. 3,3 volt atau 5 volt. Resolusi ini jumlah bit. Makin besar bit atau tangga, tegangan makin halus. Step voltage, perubahan terkecil tegangan per 1 LSB atau least significant bit. Nah, masuk ke PWM atau pulse width modulation. Simulasi analog. PWM bukan analog asli. Ini adalah trik manipulasi waktu untuk mengontrol daya. Jadi, sinyal digital berdenyut cepat antara high dan low. Beban LED atau motor merespon daya rata-ratanya, bukan bentuk gelombangnya. Hemat energi, transistor penggerak bekerja pada switching on atau off. Nah, ini ada duty cycle-nya. Jadi high, low, high, low, high, low, high 75%, low 20%. Nah, ini high-nya 25%. Gitu. Mekanisme PWM, duty cycle, ini persen ya, duty cycle itu persen. Persentase waktu sinyal dalam kondisi on dalam satu periode. D sama dengan T on per T total kali 100%. Jadi ada dua, low duty cycle, output redup atau motor lambat. Jadi on-nya itu sedikit. Ini gitu. Outputnya redup. Nah, high duty cycle itu outputnya terang atau motor cepat, dayanya besar.
Nah, di sini ada. Nah, frekuensi seberapa cepat siklus diulang. Jika terlalu lambat, LED akan terlihat berkedip. Mengubah PWM jadi analog. Nah, teknik low pass filter. Bagaimana jika butuh tegangan DC halus dari pin PWM? Yang pertama, gunakan filter RC atau resistor dan kapasitor. Kapasitor mengisi saat PWM high dan mengosong saat PWM low. Hasilnya, tegangan bergelombang halus atau ripple yang mendekati nilai rata-rata DC. Nah, DAC atau PWM, pilih mana? Ini ada perbandingannya. Untuk fitur, bentuk sinyalnya DAC itu analog, kontinu atau halus. PWM, pulsa digital atau kotak. Presisi, DAC ini sangat tinggi, PWM tergantung frekuensi dan filter. Hardware, DAC ini butuh chip khusus atau ladder. Nah, untuk PWM ini hampir semua MCU bisa. Aplikasi, DAC ini audio hi-fi atau instrumentasi, PWM ini motor, LED, power supply. Efisiensi, DAC lebih boros karena disipasi panas, PWM sangat efisien karena switching. Nah, implementasinya nanti ada video simulasi tentang di mana ESP32 dan STM32. Jadi menggunakan LED dan motor di ESP, lalu menggunakan LED dan motor di STM. Memiliki variabel DAC internal, misal GPIO 25/26 pada ESP32. Cukup panggil fungsi dark write. Arduino Uno tidak punya DAC internal murni, menggunakan analog write yang sebenarnya adalah PWM hardware 490. Nih kalau pakai Arduino. Nah, aplikasinya di dunia nyata yaitu sintesis audio, mengubah file AV digital menjadi suara yang keluar dari speaker melalui DAC. Kendali motor, mengatur kecepatan DC motor atau posisi servo menggunakan PWM. Dimming LED, kontrol kecerahan lampu tanpa mengurangi efisiensi daya secara signifikan. Oke, mungkin langsung saja ke program dan videonya. Nah, di sini ada program untuk PWM motor di ESP32. Ini ada motor. Nah, nanti menggunakan potensiometer untuk mengatur. Ini ada LED-nya juga nanti. Lalu ini ada ESP32 yang RGB LED. Ini LED-nya. Ini ada pin-pinnya. Timer. Nah, ini adalah STM32 PWM motor. Ini untuk motor forward, ini motor reverse, ini stop, ini motornya GPIO pin 1, pin 2, portnya GPIO A. Lalu ini STM32 PWM RGB LED. Ini ada UART. Nah, itulah. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ini forward reverse menggunakan motor servo, menggunakan potensiometer juga. Lalu ini adalah hasilnya. Ini yang menggunakan LED redup terang, redup ke terang. Hasilnya di sini. Nah, ini DAC-nya. Nah, ini redup terang. Lalu ini ada hasil terminalnya. DAC-nya, voltage-nya. Redup terang. Lalu ini sama forward reverse.
Oke, sekian dari saya. Yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.